Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin perkenalkan, nama saya Novel Mutado dengan NIM 24116256 dari program studi informatika. Tujuan membuat video ini untuk micro teaching seleksi calon asisten praktikum struktur data. Di sini saya mengambil materi QQ, salah satu materi QQ struktur data. Mungkin langsung aja ya. Yang pertama, pengertian QQ. Apa sih QQ itu sih? QQ adalah sumber data yang menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Jadi seperti gambar yang di samping itu, mungkin yang pertama datang, mungkin baju itu udah datang yang pertama, tapi karena datang terus jadi maju sampai yang paling depan. Nanti yang depan itu adalah yang out pertama gitu ya. Jadi akan dari belakang masuk terus sampai ke depan. Artinya data yang pertama masuk kan jadi data yang pertama keluar. Jadi pahami nggak ya? Mungkin kalau bingung seperti antrian biasa gitu loh, antrian di kasir kan, secara pengertian QQ adalah antrian gitu ya di kasir bank ataupun loket, itu sama konsepnya seperti itu. Ini konsep dasar QQ itu di dalam apa, struktur data itu ada dua posisi utama. Yang pertama tuh front atau depan. Ini elemen pertama dalam antrian, ini elemen yang bakalan pertama kali keluar. Terus ada rear belakang, elemen yang terakhir dalam antrian atau yang nanti terakhir untuk keluar gitu ya. Data masuk dari belakang dan keluar dari depan. Mungkin kalau teman masih bingung, ibaratnya kalau kita di kasir itu depan itu yang paling depan dari meja kasir gitu. Jadi dari belakang masuk akan dilayani dari depan dulu gitu. Mungkin bisa dipahami teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke konsep berikutnya ya. Ada beberapa operasi. Yang pertama inisialisasi gitu ya. Ini pengesetan nilai depan dan belakang dengan -1, karena array dalam bahasa C++ dimulai dari 0, yang berarti bahwa data QQ adalah kosong. Mungkin seperti materi sebelumnya di array itu kan dipahami ya, kalau 0 itu masuk ke array 1, jadi makanya di set dengan -1 agar benar-benar kosong di dalam array itu gitu ya. Jadi mungkin biar dipahami juga, QQ ini salah satu konsep untuk yang menggunakan array gitu ya. Jadi semua itu saling berkaitan, nggak bisa cuma satu aja. Terus depan dan belakang adalah variabel penanda dalam QQ yang menunjukkan elemen awal dan terakhir data QQ sekarang. Belakang akan selalu bergerak penuh hingga mencapai max of QQ yang mencapai QQ penuh. So nanti juga ada inisialisasinya juga untuk max of QQ itu biasanya itu versi 5 atau 10 itu untuk pembelajaran biasanya. Lanjut ke NQQ, digunakan untuk menambah item pada QQ, DQQ untuk mengambil data item pada QQ, ini untuk menambah, untuk menghapus, clear untuk mengosongkan QQ, clear all gitu ya semuanya, is empty untuk mengecek apakah QQ kosong, terus is full fungsi untuk mengecek apakah QQ sudah penuh. Terus ada print, fungsi digunakan untuk mencetak seluruh QQ. Ini operasi-operasi yang dalam konsep QQ tuh, yang akan diimplementasikan nanti di codingan C++. Mungkin lanjut ke penyajian. Seperti stack, QQ akan menggunakan array untuk menyajikannya tuh ya. Seperti tadi bilang, ini tuh saling berkaitan, ada QQ dan array karena kita melakukan QQ dengan menggunakan array gitu. Terus berikut mungkin langsung aja ya. Yang pertama tuh mendefinisikan konstanta max QQ untuk maksimum isi QQ. Mungkin daripada bingung, kita lanjut ke yang teman-teman suka, yaitu praktek. Oke, kita pindah ke kode editor dulu. Nah, sudah pindah teman-teman. Nah, sini tadi lupa sorry ya teman-teman. Sini mendefinisikan konstanta max QQ. Nah, max QQ di sini seperti ini. Max of QQ-nya. Di sini untuk ilustrasi const integer max QQ sama dengan 5. Jadi saya di sini mengambil maksimal isi dari antrian itu hanya 5 saja. Jika sudah lebih dari 5 maka akan tidak menerima antrian lagi. Oke, lanjut ke yang kedua. Kalau bingung, mendefinisikan QQ menggunakan struct yang memiliki 3 member, yaitu depan, belakang, dan data atau array-nya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada struct QQ.
Nah, di sini teman-teman pasti juga udah tahu struct kan. Struct kan sebelumnya sudah ada materi tentang struct. Mungkin kalau teman-teman lupa gitu ya. Struct QQ itu di sini ada integer depan, belakang, dan data. Di sini dimasukkan ke dalam max QQ. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung di sini juga untuk yang ketiga yaitu mendeklarasikan variabel dengan tipe QQ. Nah, ingin bisa langsung ke kode editor aja. Nah, di sini saya karena ini hanya contoh saja, sini saya hanya menggunakan QQ dengan mendeklarasikan variabel dengan tipe QQ. Di sini saya juga inisialnya cuma QQ aja kan, ini cuma contoh aja kan. Mungkin kalau teman-teman bingung, mungkin bisa misalkan nanti nama Andrian itu mahasiswa. Nah, nanti kalian di depannya dikasih MHS. Jadi kalian untuk memanggil di depan-depannya nanti, untuk mengoding di depan-depan nanti, tinggal memanggil MHS saja, tidak perlu memanggil QQ yang panjangnya. Jadi lebih mudah untuk kalian nanti memanage dari codingan kalian. Oke, lanjut ke yang keempat ya. Ini mendeklarasikan operasi-operasi atau fungsi dapat dilakukan oleh QQ, yaitu yang pertama itu inisialisasi, yang proses mengset nilai depan dan belakang menjadi main 1. Nah, di sini saya menggunakan void. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya void itu apa harusnya ya. Oke, di sini void inisialisasi ya, ini nanti tinggal dipanggil di atas. Itu ibaratnya QQ depan dan belakang sama dengan main 1, karena agar bahwa isi dari dalam nanti QQ-nya tuh isinya bakalan kosong gitu, enggak kok isinya nanti ada tiba-tiba 0 gitu. 0 kan itu masuk ke 1 kan. Jadi biar paham kalian ya, itu QQ depan dan belakang tuh isi min 1 agar kosong, mengosongkan. Ini untuk data awalnya gitu kan. Lanjut terus B, NQQ atau menambahkan item pada QQ. Set nilai depan menjadi 0. Set nilai depan menjadi 0 dan naikkan nilai belakang terlebih dahulu setiap kali ada penambahan data. Kemudian isikan data ke QQ berdasarkan nilai belakang yang terakhir. Oke, mungkin biar nggak bosen langsung aja. Ini QQ. Nah, di sini kan berarti set nilai depan menjadi 0. Di sini QQ depan sama dengan 0. Ini berarti udah ada isinya ya. Nah, terus yang nanti ada QQ belakang sama dengan plus ataupun nanti karena ini menambah, jadi nanti menambah yang belakang dari belakang dulu kan, nanti baru masuk ke depan. Nah, QQ data nanti berdasarkan nilai belakang. Ini QQ data masukkan ke dalam array QQ data, nanti sama dengan masuk ke variabel datanya di sini. Nah, jadi nanti akan masuk ke dalam array datanya, nanti masuk dari lewat belakang. Nanti kalau misalkan ditambah lagi akan naik ke depan sampai nanti maksimal. Di sini saya juga menambahkan data berhasil ditambahkan di sini. Mungkin lanjut ya. Terus yang DQQ gitu, mungkin bisa dibaca aja. Lanjut ke codingan. DQQ ini nanti hampir mirip seperti tadi. Ini menghapus data gitu ya. Di sini data QQ data yang di dalam array-nya ini QQ data, nomor datanya, ibarat nomor datanya, terus mengakses dari array QQ data dari depan dulu. Jadi paling depan nanti dihapus. Nah, ini ada perulangan juga, mungkin harusnya udah paham ya perulangan itu apa gitu ya. Jadi for int i QQ depan, i kurang i jika belum sampai i QQ belakang, i akan increment sampai menemukan tuh sampai nanti sama seperti i belakang. QQ data i plus 1 QQ belakang main tuh. Jadi nanti mengurangi data yang paling depan tuh ibaratnya. Nanti ya depan bakal dihapus lebih dahulu tuh. Mungkin lanjut ke clear. Ini menghapus semua item. Set nilai depan dan belakang jadi main 1. Ini ibaratnya cuma seperti mengembalikan instansi tadi, hanya sama. Jadi mengembalikan ke kondisi awal, yaitu QQ depan dan belakang menjadi main 1. Mungkin itu juga udah paham ya, si out QQ dikosongkan gitu. Mungkin lanjut ke is empty. Di sini mengecek data apakah QQ kosong dengan memberikan nilai belakang. Jika masih main 1 berarti QQ masih kosong. Oke. Di sini QQ return QQ belakang sama dengan main 1. Di
cout stack masih kosong. Nanti jika nanti enggak masuk ke ini, nggak akan menampilkan stack masih kosong. Terus lanjut ke is full, mengecek QQ penuh dengan mesin layar belakang jika sama untuk selebih QQ, maka berarti sudah penuh itu ya. Jadi lihat di sini QQ is full, QQ belakang kurang dari sama dengan max QQ min 1, maka QQ sudah penuh gitu. Terus yang terakhir itu ada print atau mencetak isi QQ, gunakan print perulangan untuk menampilkan semua nilai array dari depan sampai belakang. Ini print isi QQ for integer i, QQ depan ini perulangan seperti biasa. Cout QQ data i nya ini sesuai dari yang nanti nomor di sini gitu ya. Nanti masuk ke data nomor berapa itu isi QQ, nanti ada urut nanti dari yang depan terus sampai ke belakang itu. Nah, itu mungkin untuk pelajaran datanya sudah selesai teman-teman. Lanjut ke yang mungkin teman-teman lebih suka ini, ke bagian ngerunningnya, debugging ataupun nanti ya ini running dari ya tadi. Di sini saya juga sudah menambahkan itu switch ini untuk agar memudahkan kita dalam untuk mengetesnya, testingnya ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini misalkan menambah item QQ 1, masukkan data misalnya data isi 1 2. Oke. Mungkin kita coba tampilkan. Nah, sudah ada nih teman-teman. Oke. Mungkin lanjut kita menghapus QQ. Nah, sudah dihapus. Ini menghapus itu dari depan ya, seperti QQ itu dari nggak bisa milih gitu. Kita langsung dari depan. Oke, coba menampilkan item QQ. Menampilkan tidak ada apa-apanya. Oke, langsung mengosongkan QQ. Nah, itu sudah dikosongkan, tapi memang nggak ada isinya ya. Oke, mungkin coba kita spam sampai 5 teman-teman, jadi nanti agar tahu apakah berfungsi tidak nanti. Oke, tidak bisa menambahkan. Nah, ini sudah lihat kan, ini nggak bisa. Coba kita masukkan satu lagi 3, terus kita lihat kita untuk menampilkan set. Nah, data yang 3 tidak ada kan, karena sudah full dan tidak masuk. Oke, mungkin begitu aja teman-teman untuk yang penjelasan materi QQ sekarang. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.